selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Alfiatul Zahra dalam liputan kali ini. Belum ada sebulan, tepatnya pada tanggal 29 April yang lalu, masyarakat memperingati Hari Posyandu Nasional. Hal ini mengingatkan kita kepada pelaksanaan memori tentang posyandu yang dinantikan oleh para ibu sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Jika kita mau mencermati, sesungguhnya posyandu memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak. Layanan kesehatan yang bisa kita dapatkan dalam posyandu antara lain yaitu layanan KB, imunisasi, gizi, serta penanggulangan diare, sehingga kesehatan ibu dan anak menjadi lebih optimal. Di dalam posyandu, para petugas akan memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anak-anak, mulai dari HBO, tetes polio, DPT 1, 2, dan 3, hingga BCG. Yang kita lihat saat ini, beberapa ibu dan anaknya hadir untuk melakukan posyandu di Jalan Haji Malik, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Mulai dari menimbang berat badan anak hingga pemberian imunisasi. Di sini saya akan mewawancarai petugas kesehatan yang sedang bertugas di posyandu ini. Ibu, ini dengan ibu siapa? Saya Dr. Aryati dari Puskesmas Duri Kosambi 1. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang mengenai posyandu yang sedang berlangsung. Menurut Ibu, sebagai pelaksana posyandu, apa saja layanan kesehatan yang dapat diberikan kepada ibu dan anak yang sedang berposyandu? Baik, pada saat COVID, ya pelayanan posyandu hanya terbatas pada imunisasi dan penimbangan usia 0 sampai 2 tahun. Mulai hari ini ada pencanangan pelaksanaan kembali posyandu, yaitu pelayanan posyandu secara full. Jadi di dalam posyandu kita ada yang pertama penimbangan untuk balita usia 0 sampai 5 tahun, untuk yang kedua ada pelayanan imunisasi, yang ketiga mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak, dan keempat mendapatkan PMT atau pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang datang ke posyandu. Baik, seperti itu. Kemudian, bagaimana pendapat Ibu tentang sarana dan prasarana posyandu yang ada di wilayah sini? Untuk sarana dan prasarana posyandu yang ada di wilayah termasuk lengkap. Kami memiliki timbangan dacin maupun timbangan digital. Yang kedua juga ada alat pengukuran panjang badan ya, untuk anak yang usia 0 sampai 2 tahun. Kita lakukan pengukuran badan secara berbaring, jadi panjang badannya. Dan selain itu kita juga punya untuk pengukuran tinggi badan untuk anak di atas 2 tahun dengan dia berdiri gitu. Jadi untuk sarana dan prasarana untuk posyandu Flamboyan 1 ini sudah lengkap. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Kemudian bagaimana pemantauan dan evaluasi kegiatan posyandu yang telah berlangsung ini? Karena ini posyandu pasca pandemi COVID, jadi kita monitoring berdasarkan alur kegiatannya. Jadi mulai ibu-ibu yang datang harus memakai masker. Tadi ada beberapa yang belum memakai masker, kita ingatkan untuk mengambil masker, kemudian melakukan cuci tangan. Yang kedua, untuk evaluasinya nanti akan kita lihat berapa jumlah balita yang datang. Yang kedua, kita evaluasi lagi dari balita yang datang, berapakah jumlah balita yang beratnya naik gitu, atau beratnya tetap. Nah, itu dievaluasi. Apabila banyak yang naik, berarti status gizi balita yang di wilayah itu termasuk baik. Tetapi kalau seandainya status gizinya itu kurang, banyak balita-balita yang berat badannya tetap. Nah, yang tetap itu harus dipantau untuk beberapa bulan kemudian. Kalau memang tetap, takutnya nanti dia masuk ke gizi kurang. Nah, kalau ada gizi kurang, nanti petugas gizi kami, Ibu Lamria, akan memberikan penyuluhan dan juga pemberian makanan tambahan kepada anak-anak dengan gizi kurang. Selain itu, yang ketiga dievaluasi adalah berapa balita yang imunisasi, karena kita juga memiliki target imunisasi dasar lengkap sehingga setiap bulannya selalu dievaluasi. Itu aja sih. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Musiro. Kegiatan apa saja yang biasanya kader lakukan saat posyandu? Kegiatan itu ada 5 meja. Pertama itu pendaftaran, terus kedua penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Meja ketiga itu pencatatan. Meja keempat itu penyuluhan, dan meja kelima itu ada imunisasi. Seperti itu. Terus kendala atau hambatan seperti apa yang biasanya kader hadapi dalam posyandu berlangsung? Kendalanya itu kadang ini ya dari warganya sendiri sih, dari masyarakat. Kesadarannya itu yang kurang. Jadi kadang kalau misalnya kita nggak iniin banget gitu ya, maunya tuh benar-benar dikasih apa gitu ya, biar dia tertarik. Nah, kalau misalnya nggak ada yang bikin tertarik, kadang males. Paling pikirnya, kalau yang udah usia di atas 2 tahun, nah mereka tuh pikirnya cuma nimbang doang gitu. Gitu yang kendalanya. Terus sama jauh. Jauh seperti apa? Jauh, jadi misalnya dari RT, kan sini kan ada di sini di posyandu ini meliputi 6 RT ya. Nah, itu yang paling jauh tuh dari RT 3 sama RT 13. Nah, itu mereka jarang yang pada datang. Karena jaraknya jauh ya? Ya, karena jarak. Apakah kader mendapatkan pelatihan khusus dari Puskesmas dalam kegiatan ini? Lalu bagaimana pelaporannya terhadap Puskesmas kepada Puskesmas? Kalau pelatihan kita sering dapat pelatihan ya. Biasanya sih kalau pelatihan itu kita dikirim ke PKC yang di Cengkareng. Nah, kalau misal untuk pelaporannya itu ada berkas ya, ada formnya. Jadi di situ yang dilaporkan itu nanti berapa jumlah yang hadir, terus timbangan yang naik, ada yang turun, ada yang BGM, ada yang APH gitu. Jadi itu berkas seperti form gitu.
Ya, seperti form itu. Jadi nanti kita di fotokopi. Di sini dilaporkan untuk ke puskesmas, kelurahan, terus untuk Pokja, terus untuk arsip sendiri. Iya, jadi kita bikin 4 bundle. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Alfiatul Zahro, pamit undur diri.